Oke, cross section itu artinya kan lebar kali tinggi ya. Ya, istilahnya net cross section. Net cross section. Ya. Ini saya baru tahu loh Pak Rangga. Ini saya baru tahu. Seperti apa itu net cross section? Halo, apa kabar teman baik? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Jumpa lagi dengan Sofai Channel, channel edukasi dunia peternakan khususnya dunia unggas. Pada malam hari ini senang sekali kita semua bisa berkumpul kembali di YouTube channel ini. Kita bisa sharing bersama-sama dan beruntungnya pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Bapak Rangga Kurnia Mulyadi dari SCOP. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Feris? Sehat Pak Rangga? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Apa udah bolong-bolong? Ya lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Pak Rangga, Ya. karena kita ketemu lagi nih, Ya. saya ini mau ngobrolin yang masih mengganjal di di hati para peternak di Indonesia. Ya, mengenai ventilasi khususnya, ini kebanyakan mereka bertanya mengenai minimum ventilasi dan negative pressure. Silakan Pak Rangga. Pak Rangga bisa mulai menjelaskan. Oke, baik. Kalau menurut saya sih negative pressure sih, kalau ada kata lainnya yang lebih tepat itu mungkin kita arahkan ke pressure loss ya. Oke. Jadi Pressure loss. ya pressure loss. Atau kadang-kadang ada orang juga nyebutnya static pressure. Oh ya, static pressure. Oke. Ya. Memang istilahnya macam-macam. Ada yang negative pressure, Oh, ada yang static pressure. ya. Nah, pressure loss ini pun sama ya sebenarnya. Iya, kurang lebih sama. Artinya gini, kenapa itu bisa namanya ada negatif? Memangnya kita ada yang positif juga situ ya. Jadi Ya. mungkin dalam hal ini kita tahu bahwa negatif dalam artian ini biasanya kalau negatif itu udaranya itu dihisap keluar. Oke, kenapa negatif? Karena udara dihisap keluar. Ya, ditarik. Kalau positif berarti kan ditiup. Ya, ditiup. Kayak gitu. Oke. Cuman kalau kita bicarakan masalah negative pressure itu sekarang kita arahkan lagi lebih spesifik ke pressure loss. Kenapa pressure loss? Karena itu sebenarnya apa ya istilahnya suatu ilmu yang berdasarkan itu kalau misalnya pressure itu kan tekanan. Ya, Nah, let loss itu kan istilahnya apa ya? hilang. Betul. Berarti tekanan yang hilang. Jadi ya Apa? maksudnya istilahnya hal itu yang akan menyebabkan tarikannya itu semakin apa ya istilahnya berbeda antara satu kandang dengan kandang lain. Oke. Gitu. Oh, jadi tentu ini akan berefek kepada. Kepada kekuatan kipas ya. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Sofin tahu bahwa di dalam kita menentukan kipas itu kan ada istilahnya tabel apa istilahnya kapasitas kipas ya. Oh, tabel kapasitas kipas. Jadi walaupun kipas merek apapun asal dia ada di base lab itu Ya. nanti cara bacanya kan kita nanti tergantung berapa pascal ya. Ya. Jadi ada 0 pascal sampai berapa pascal. Ya. Pascal ini tuh kita dapatkan dari perhitungan pressure loss tersebut. Oh, jadi berapa pascal itu ditentukan dari pressure loss. Ya. Oke. Jadi, Berarti sudah ada hitungan ya Pak dari SCOP gitu. jadi sudah ada ketentuan. Jadi Oh. mungkin selama ini teman-teman yang kita biasa hitung adalah cross section ya. Oke, cross section itu artinya kan
lebar kali tinggi ya. Ya, Oke. cross section. Ah, ah. Jadi kalau di yang saya pelajari itu cross section itu gunanya untuk mencari air demand atau kebutuhan udara Ya, dalam suatu kandang itu Ya. juga bisa dicari berdasarkan cross section ya. ataupun apa ya istilahnya berat per ekor. Oh ya, berarti Jadi populasi body juga. weight juga bisa dari cross section. Oh ya, Section. betul Pak, betul. Kalau itu betul. Jadi selain kita ngitung cross section itu, kita juga harus mengetahui berapa pressure loss yang ada dalam kandang tersebut. Yang nantinya dari pressure loss itu akan kelihatan kipas kita itu turun nggak kapasitasnya. Betul. Istilahnya pressure loss itu akan menjadi faktor pembagi dari kebutuhan air demand yang didapatkan dari perhitungan cross section awal tadi. Oh iya. Pak Rangga, kalau begitu apa saja sih Pak yang mempengaruhi pressure loss atau pressure drop atau static pressure itu? Ada, kalau yang saya pelajari itu ada 4 faktor ya. Ya. 4 faktor yang mempengaruhi pressure loss tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke pressure loss, di sini kita juga harus tahu cara perhitungan cross section yang benar. Oke. Jadi untuk apa? Jadi ada tuntutannya. Ya. Tuntutannya. Jadi pertama dalam menghitung kebutuhan ventilasi kita harus menghitung cross section terlebih dahulu. Oke. Makanya kalau kandang broiler di Indonesia kan 120 kali 12. Ya. Cross sectionnya ya mungkin teman-teman dan Pak Sofi juga sudah tahu pasti. Cross sectionnya itu kan 12 dikali tinggi kandang. Ya, cross section 12 kali Lebar kali tinggi. Ya. Biasanya kalau 120 kali 12 lebarnya itu 12, tingginya 2. Ya. Jadi 12 kali 2 kan sudah ketemu 24 meter persegi ya. Ya. Itu cross section. Ya. Nah di sini yang mungkin agak berbeda sedikit kalau perhitungan kami di SCOF itu kami memakai istilahnya net cross section. Net cross section. Ya. Ini saya baru tahu loh Pak Rangga. Ini saya baru tahu. Seperti apa itu net cross section? Net cross section itu cross section dikurangin obstacle. Oh ya, berarti obstacle ini apa, tiang-tiang Atau mungkin dalam istilahnya gampangannya itu kalau di kandang broiler farm ya itu lebih ke arah kalau misalnya broiler farm itu ya ayamnya sendiri itu. Ya, ayamnya pun dihitung ya. Ya, ayamnya sendiri itu. Itu ada perhitungannya Pak. Kalau kita istilahnya memakai faktor ayam sebagai obstacle khusus untuk broiler ya, itu biasanya kita hitung obstacle dari ayam broiler itu 0,25. Oh, 0,25 kali 0,25 kali panjang. lebar. Oh, Tetap lebar. Oh, tetap lebar. Ya, kan Jadi cross section. ya, Jadi cross section itu istilahnya lebar kali tinggi. ya, Kalau itu sudah 84, ya. itu nanti kita kurangi obstacle. Obstacle-nya ayam di dalam broiler itu obstacle-nya itu ya 0,25 tinggi ayam istilahnya. Ya. Tinggi ayam di floor itu 0,25 kali 12. 0,25 kali 12. Betul. Kali lebarnya ya. Kali lebarnya. Berarti 0,25 kali 12 Itu sekitaran 3. 3 ya. Berarti cross section lebar kali tinggi dikurangi itu faktor itu tadi. Ya, faktor itu. 0,25 kali lebar. Kali lebar. Jadi itu akan mendapatkan ya sekitaran kalau 12 kali 2 itu 24 meter persegi Ya. kurang. Ya. Kurang 3. Ya, 3. Berarti sekitar Jadi 21. sekitaran 21 meter persegi untuk net cross section itu. Oh, oke. Itu tiang-tiang nggak dihitung ya berarti? Tiang-tiang ini kita anggap istilahnya tiangnya cuma satu. Oh, oke. Gitu ya. Maksudnya Karena kan kadang seperti Pak Rangga tahu peternak memodifikasinya ya. itu banyak sekali tiang. Oke. Kalau tidak terlalu lebar itu tidak terlalu menjadikan obstacle lah. Oh, oke. Jadi dari kita setelah mencari net cross section kita ke arah
kita ke arah kecepatan angin yang akan dibutuhkan oleh peternak. Biasanya kalau kecepatan angin yang selama ini kita tahu adalah 3 meter per second ya. 3 meter per detik ya, per second, betul. Per detik itu, jadi istilahnya untuk menghitung kebutuhan air demand-nya, apa kebutuhan udaranya itu net cross section dikali airspeed dikali detik dijadikan jam dijadikan detik. Ya, ya. Sebentar. Air demand ini yang dimaksud berarti kebutuhan udara yang dibutuhkan ayam. Betul, kebutuhan udara yang dibutuhkan ayam berdasarkan cross section tersebut. Oke. Jadi istilahnya kebutuhan ayam itu kan ada beberapa. Yang pertama kayak ada ventilation. Ya. Terus kedua kalau di saya itu ada di atasnya minimum ventilation ada air demand. apa namanya kebutuhan ya air demand tadi. Terus habis itu ada kebutuhan berdasarkan volume kandang tersebut. Oh, oke. Ya. Jadi istilahnya begitu kita menghitung berdasarkan 3 meter per second tadi itu sudah paling aman. Oh ya. Tapi kebutuhan secara per ekornya itu biasanya ada di tengah-tengah. Oh ya. Jadi begitu kita mencari per 3 meter per second itu sudah aman. Oke. Gitu. Jadi argumen itu gampangannya karena kita udah menghitung berdasarkan 3 meter per second, biasanya argumen itu sudah cukup. Oke. Seperti itu. Berarti air demand. Ya. Oke. Kebutuhan udara lah. Ya, kebutuhan Air udara. demand biasanya khusus untuk anak-anak jaksel lah. Oh, jadi itu teman baik, air demand, kebutuhan udara yang dibutuhkan oleh ayam. Ya. Itu juga menentukan apa namanya dari perhitungan ya tadi ya. Jadi itu faktornya itu istilahnya begitu kita sudah dapat air demand itu adalah kebutuhan meter kubik per hour yang harus kita hisap keluar dalam satu tangki tersebut. Oke. Jadi menggunakan perbandingan dengan kipas segini, air demand yang dibutuhkan ayam populasi segini itu masih aman, begitu maksudnya ya? Iya, kita masih belum ngomong ke kipas dulu ya. Oke. Kita masih ngomong ke kebutuhan di dalam satu kandang tersebut. Kan lebar sama tinggi. Oh iya. Dan obstacle. Jadi begitu kita dapat itu, baru kita membicarakan yang namanya pressure loss. Oke. Nah itu kan berarti sudah 2 faktor ya itu tadi. Apa berapa faktor? Baru satu faktor. Kayaknya butuh ini. Buka luar biasa. Buka puasa ya. Oh, mungkin kopinya dulu Pak. Oh iya, siap. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, ini sudah ada minumnya Pak. Oke, tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya, langsung sulap ya. Siap. Oke. Terima kasih. Jadi, mau diminum dulu apa ngobrol dulu? Boleh lah. Boleh lah, minum dulu lah kalau gitu. Boleh. Minum dulu teman baik. Oke, lanjut ke yang tadi Pak. Jadi pressure drop setelah hitung kebutuhan ayamnya, setelah itu setelah kita sudah tahu air demand-nya, kebutuhan udara yang diperlukan, untuk ditarik kipasnya, kita baru berpikir ke pressure loss. Oh, pressure loss itu yang menentukan berapa paskalnya. Oke. Berarti setelah itu kita mau pressure loss berapa, paskalnya nanti turun berapa baru ketahuan. Betul. Jadi tadi saya bilang ada beberapa faktor itu, kalau yang saya tahu ada 4 faktor. Ya. 4 faktor yang sangat berpengaruh terhadap pressure loss. Oke. Mungkin yang pertama itu yang paling umum berdasarkan panjang kandang. Oke. Panjang kandang atau lagi-lagi bahasa jakselnya itu length of the house. Waduh, dobone. Kalau bahasa Jawa dobone. Betul. Dobone. Panjang kandang. Oke. Ya. Jadi dalam hal ini faktornya itu pun antara broiler sama layer harus dicatat, faktor pengalinya itu berbeda. Oke. Kenapa antara broiler dan layer itu berbeda, Pak?
Iya, karena memang istilahnya kebutuhan, ya istilahnya gampangnya per meternya aja kan beda beda populasi juga kan, Iya, iya. gampangnya seperti itu. Jadi Oke. kalau apa namanya, biasanya kalau broiler itu panjang berapa meter dikali faktornya itu 0,14. Oh, ini ada standarisasinya nggak, Pak? Kalau Standarisasinya ada, mungkin Ah. kalau tabelnya memang sedikit ada rahasia perusahaan, Oh, oke. cuman Iya. gampangannya secara Ah, general itu Ya. untuk broiler di kebutuhan 3 meter per second ya. itu adalah 0,14, Oh, sedangkan untuk layer itu di 0,38. ini agak berbeda ya, Pak. Karena yang saya tahu untuk 3 meter per second itu per meternya turun sekitar 0,25. Kalau Untuk menurut broiler. Pak Rangga bagaimana? Untuk Iya. broiler. Ah, Ya mungkin di sini antara, jadi kita kan diskusi nih ya, yuk iya dong, diskusi. istilahnya Diskusi. kita cari Ah. yang mana yang apa ya, nggak ada yang salah. Iya, Cuman iya. istilahnya kita Ah. saling tukar pendapat aja dulu, Betul. kan. Kalau apa namanya, faktor pengalinya di faktor pertama adalah panjang kandang, itu setahu saya kalau broiler di 0,14, Oh, oke. kalau lihat di 0,38. Oke. Jadi teman baik, metode penghitungan itu sebenarnya sangat banyak. Ya. Nah, alangkah baiknya teman baik semua juga mengerti dalam arti oh saya pakai hitungannya ini, yang lain salah, bukan seperti itu. Karena standarisasi ini punya style yang berbeda-beda. Tentunya kalau teman baik sudah tahu mana yang harus teman baik pilih dan cocok di kandang teman baik, ya itulah yang dipakai. Ya, Oke, betul betul sekali. ya Pak ya. Ya artinya memang untuk static pressure loss itu kita juga menghitungnya antara hitungan manual sama hitungan kalkulasi dari scope, Ya, itu mungkin agak berbeda. Tapi Ya. perbedaannya pun kita cari yang seminim mungkin. Jadi ada range yang nggak terlalu jauh lah. oke. Gitu. Artinya kan, tapi meski begitu pun kita kan tetap punya standar, ya Betul, teman baik. ya. Kita tetap pakai standar. Jadi apapun pilihan Anda, setidaknya ada standarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuma yang penting begitu. Nah, betul. Yang penting saya ngikut dia, ternyata salah, wah. Ya, Gitu. betul. Yang penting Itu ya ada Pak ya. standar. Ada Yang standarnya. Istilahnya perhitungan yang sudah sahih lah istilahnya. Iya, betul, ada standarisasi. Hmm. Nah, itu setelah itu pressure loss atau pressure drop-nya, setelah itu apa Pak? Itu faktor pertama ya, Ya, panjang kandang. ya. Monggo diminum dulu. Biar Minum nggak- dulu, Pak, biar minum. nggak mumet. Iya, ini luar biasa diskusinya. Oke, jadi setelah panjang kandang kita ke arah pressure loss melalui cell pad. Oh iya, berarti dari cell deck atau cell pad atau cooling Cooling pad pad, betul. atau pad cooling, sama saja itu artinya. Ya, Itu pun ada pressure loss-nya ya. betul. Oke. Jadi gampangannya yang kita harus tahu adalah kecepatan yang melalui cooling pad ini ternyata ada standarnya juga. Kecepatan air speed melalui cooling pad ini Ya. adalah di range 1,5 sampai 2 meter per second. Oh, oke. Jadi makin ke 1,5 biasanya perhitungannya akan membuatkan istilahnya cell pad-nya makin banyak, Oh ya, makin lebar. makin lebar ya. Tetapi hal lainnya adalah negatif pressure loss-nya itu makin Semakin kecil. sedikit. Ya, Karena semakin panjangnya pad cooling berarti. Atau semakin lebar. Lebar itu ini lebar atau oh ya, kalau ini kan tinggi. ini tinggi? Ya, kalau ini ya antara apa ya? Iya nih, Panjang panjang apa? lah. Ya, betul. Kalau kita menyebutnya panjang. Oh. Semakin panjang pad coolingnya berarti semakin
ini ya, semakin mahal, semakin jelas. semakin mahal, tapi Ya. membuat kerja kipas itu Semakin ringan. ringan. Tapi Oh, oke. Kalau Anda udah pakai ya terserah mau pakai apa saja kipasnya, tapi Ya. artinya buffet. Iya. Itu nanti kalau Pak udah pakai buffet itu istilahnya 2 meter per second aja sampai Pak Faiz udah nggak perlu takut lagi lah istilahnya. Oke. Baik kalau begitu. Oh itu oke, berarti setelah hitungan pressure loss di pet Terhadap cooling, pet, ya ini kemudian harus diingat juga bahwa di antara 1,5 sampai 2 meter per second ya itu ada istilahnya range Pascal. range Pascalnya Ya, juga ada ya. ada. Jadi makin kecil itu Pascalnya makin kecil tentunya. Oh. Jadi gampangannya di angka 1,5 itu biasanya Pascalnya di 13 Pascal. Nanti kalau Oke. makin ke 2 meter Ya. itu Pascalnya ke 22 Pascal. Jadi di Oh. situ Pascalnya makin nambah, kekuatannya makin drop. Oh, Gitu. kekuatan kipasnya. Kekuatan kipasnya makin drop karena istilahnya makin tinggi Pascal makin kecil kan Ya. energi hisapnya itu Ya. seperti itu. Semakin tinggi hampatannya, semakin kecil energi hisapnya. Begitu teman baik. Ya. Oke. Jadi kalau bisa sih yang kita harus sarankan itu ya memang antara 1,5 sampai 2 meter per second Di pet cooling. melalui pet cooling. Oke. Nanti hasilnya ya mungkin di antara 13 Pascal sampai 22 Pascal. Ya. Gampangannya nanti, gampangannya gini deh, sama-sama 120 kali 12, Ya. tetapi mungkin Pak Faiz pernah juga menghitung dulu waktu pas awal-awal mungkin kebutuhan cooling pad di 120 kali 12 itu 12 meter per satu sisi sudah cukup kan? Iya, sekarang sudah berubah. Sekarang 15 kan? 15. Tapi sebenarnya hitungan saya, Pak, itu untuk 120 kali 12 meter itu sebenarnya butuhnya 14. Ya, Cuma kalau kita menyarankan ke peternak itu 15 itu buat peternak itu aduh gitu loh. ya. Karena kan supplier alat kan jualannya kan per 3 meter, Pak. Betul. Nah, karena jualannya itu per 3 meter, jadi Kelipatannya ya? iya kelipatnya 3 meter. 15. Nah, itu ada di angka 14. Ya sudah di 12 saja gimana? Memang pressure-nya jadi naik. Sekarang begitu teman baik yang ada di lapangan ini sudah pada menyadarinya, mereka prefer ke 15 atau bahkan ada yang saya mau ke 18 sekalian, Pak. Begitu. Ya, tapi perlu diingat juga, cooling juga itu mempengaruhi untuk istilahnya keseragaman juga. Oh, betul. Jadi Sepakat. kalau bisa, yaitu kita memakai range yang tidak lebih dari 1,5 Ya. atau tidak lebih Dari mentok dari 2 maksimum meter, ya. berarti 2, Ya. minimum di 1,5 di area pet cooling itu. Ya, Oke. kecepatan anginnya itu. Ya. Seperti itu. Jadi Oke. memang seperti antara 12 itu kan masih bisa istilahnya masih aman lah, masih ada di 2 meter per second biasanya. Oke. Seperti itu. 15-an Bapak. Ya. Oh iya, satu lagi ya. Ya. Ini sih kadang-kadang kita sebagai peternak di Indonesia agak-agak lupa bahwa ternyata sudut dari cell pad itu juga mempengaruhi. Oke, nah ini kejadian juga saya, Pak. Jadi yang kita sarankan, ya correct me kalau Ya, saya ya. salah, misalkan kita pakai yang 45 dan 15. Betul. Betul. Beberapa peternak karena iming-iming harga murah, Ya. nah dia tidak melihat sudutnya, jadi sudutnya dia pakai yang 45. Betul. Efeknya apa? Kandangnya banjir, Bos. Karena apa? Cell deck itu masuk airnya. Begitu. Ya. Begitu. Betul. Wah, sama dong kita. Salaman. Oke. Jadi memang kita sarankan untuk 45-15. Ya. Karena biasanya kalau 45-45 itu dikhususkan untuk wilayah
Eropa atau yang dingin lah istilahnya. Oh, Jadi di Eropa kalau 45-45 itu cukup. ya. Tapi kalau di sini 45-45, maka starting pressure loss-nya itu akan nambah lagi. 45 Eropa atau kalau saya kok dapat informasi area gurun juga pakai yang 45-45 karena dia ingin udara itu pertukarannya memang cepat gitu. Oke. Salah satunya. Ya. Cuman kalau kita sarankan sih kalau bisa di 45 45-15 untuk iklim tropis lah kan begitu. Jadi begitu teman baik. Salah satu cara kita memilih pet cooling, kita lihat sudutnya. Di lapisannya ya, yang kayak wafer itu kan. Kalau teman baik lihat kan di sampingnya itu kelihatan. di sampingnya kelihatan 45-15. Bukan yang kayak gini, 45-45. Kalau X itu X benar-benar X itu Iya, 45-45. iya, kalau betul-betul X 45-45. Kalau teman baik hanya tergiur harga murah, ya istilahnya kalau ada konsekuensinya kandang teman baik misalkan lebih lembab, air bisa masuk, bahkan tergenang begitu. Ya itu konsekuensi dari pemilihan pet cooling yang kurang tepat. Begitu. Ya. Iya Pak ya. Ya. Oke. Setelah itu kita ke faktor ketiga. wow, faktor ketiga. Mantap sekali ini. Obrolan kita malam hari ini sungguh berkelas ini. Iya, semoga Faktor sampai ketiga. sahur ya. Bisa. Kita mungkin sampai sahur. Oh. Diminum dulu. Silakan Pak, silakan. Boleh. Diminum dulu. Faktor ketiga. Oke. Faktor ketiga yang harus kita pikirkan adalah kecepatan angin Ya. melalui tunnel inlet. Kecepatan angin melalui tunnel inlet. Oke. Jadi selain shell pad, Ah, dia kan juga melalui tunnel inlet ya. atau tunnel door atau apapun Ya. pokoknya inlet lah. Kita kebiasaan itu setelah dog hose, ini kan pet cooling, Ya. kemudian ini dog hose, Curtain ya. ini kan curtain. Heeh. Nah itu kan bisa dinamakan tunnel inlet juga kan Ya, sebenarnya. ya. Cuman Memang saya tahu itu bukan yang proper. ya Ah, betul. Cuman misalnya kalau kita udah memakai tunnel inlet, ya, istilahnya perhitungan faktornya adalah sama seperti di cell pad, kita juga Ya. ada maksimum ya. airspeed yang dilewati melalui tunnel inlet tersebut. Oh oke. Dan ini biasanya dipengaruhi terhadap lebar kandang. Oh, Tapi kalau 12 meter yang biasanya kita Ya. di kandang-kandang broiler sekarang ini, 12 meter itu biasanya kecepatan angin maksimum melalui tunnel tersebut ya, itu 2,5 meter per second. ya. Itu hasil paskalnya itu di sekitaran 8 pascal. Oke, 8 pascal ya. 8 pascal. Kalau misalnya 14 itu berubah beda lagi. Beda lagi. Kalau 14 meter lebar kandangnya, Bisa sampai 10 nggak itu? 10 pascal. ya sampai 11. Oh, sampai 11 bahkan. Oh, Ya, sebenarnya 10-11 lah. Ya mungkin Oke. 10 kan. Cukup. Cuman airspeed-nya itu bisa sampai 3 meter per second. oh begitu. Tuh, jadi nanti di 3 faktor itu nanti kita tambahkan satu-satu Ya. sampai ke faktor Yang keempat ini. faktor pamungkas ini. Ya. Faktor pamungkas ya Jadi faktor keempat ini adalah faktor total ya istilahnya. belum. Oh, belum. 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 Ini Belum. masih ada tambahan. oh, satu ini faktor tambahan lagi. Oke. Tambahan satu faktor ini yaitu transisi loss. Oh, Jadi masuk cell pad 1, ya. terus habis itu tunnel door, Ya. tunnel inlet 2, Ya. length of the panjang kandang 3. Ya. Lalu kan kita tahu bahwa tunnel ventilasi itu narik terus ditarik ke gable ya, ke Ya, belakang. ya. Nah transisi loss-nya ini yang kita hitung juga. Oke. Transition loss-nya. Transition loss itu kisaran berapa, Pak? Kalau transition loss, kalau kita memakai 3 meter per second itu dengan pasti biasanya di arah 11 pascal. Wih, 11 pascal sendiri ya. Udah kepotong yang di pad cooling, Betul. tunnel door, terus ini juga ke Transition loss. transition loss juga.
11 Pascal itu per meter atau sudah total? Udah total kalau Sampai kita gebel pakai, belakang? Sampai dinding belakang? Iya, sampai gebel belakang. Oke. Karena, kita hitung itu dari airspeed-nya juga. Kalau misalnya airspeed yang mau dipakai 2,5 itu nggak sampai 11. Oke. Cuman karena kita memakai standarnya 3 meter per second, Ya. jadi kita pakai 11. Oke. Nah, di antara 4 faktor itu, kalau menurut saya yang bisa dihemat berdasarkan cooling pad. Oke. Jadi kalau teman-teman memakai mau membeli cooling pad, kalau bisa yaitu sudutnya 45-15 Ya. dan ukurannya juga yang bisa mengecilkan pressure loss tadi. Oke. Seperti itu. Ya. 4 sudah. Ini berarti keempatnya ini ditambahkan begitu. Keempatnya ditambahkan. Jadi kayak tadi kan tadi pertama dari length of the house. Ya. Itu kemungkinan jadi 120 dikali 0,14. Ya. Broiler 0,14. Ya. Jadi itu nanti berapa? Itu mungkin sekitaran, saya nggak ngerti. Ada kalkulator mungkin. Broiler 0,14. 120 untuk broiler dikalikan 0,14. Jadi berapa ketemunya? Nah, ini magicnya. Oh, magicnya mereknya disebutin nggak nih? Oh, mereknya? Nggak perlu ya? Nggak perlu lah. 120 dikali 0,14 di 16,8 Pascal. Baru Oke. satu. Baru satu, oke. Baru satu. Kemudian ditambah tadi Tambah pad selvet. cooling, ya. Kita mau pakai yang 2 meter apa yang 1,5? 2 meter aja. Biar bisa maksimal. Biar bisa hemat. Biar bisa hemat, Biar maksud bisa saya. hemat. Berarti langsung ditambah 16,8 ditambah 22 Pascal. Ya, 22 Pascal. Sudah di 38,2. Kemudian pada saat di tunnel door, Di tunnel door itu dia ya 38,8. ya, Bahkan kalau 10 apa tadi? 11 ya? 12. Oh, sorry. Itu lebar kandang kan? Oke, tergantung lebar kandang. Kalau 12 berarti 8. Itu ya maksimumnya 2,5 meter per second itu 8. Berarti tambah 8. Oke, ditambah Tambah transisi. loss 3 meter per second. Tambah transisi 11. 57,8 Pascal. Itu yang berkurang. Itu yang berkurang. Maka dari itu kita lihat Pascalnya ini kita langsung lihat di tabel. Oke. Tabel yang biasanya diterbitkan sama Baselab. Ya. Kita langsung lihat di Pascal yang 57 tadi. Oh. Langsung kita lihat berapa kapasitasnya. Kita ketahuan langsung berapa. Oke, kalau begitu. Berarti dari angka ini itu nanti kita cocokkan ke tabel. Nah, persoalannya ini kipas yang sudah ada standarisasinya. Ya. Jadi kipas ini sudah ada tabelnya di Baselab. Kalau kipasnya belum ada standarnya, bagaimana dong? Ya itu terserah. Oh pembeli, iya, ya? terserah pembeli. Pembeli, ya. Akhirnya Ya. terserah Ya. yang beli dong kan begitu. Soalnya kadang-kadang walaupun kita bilang kipas itu ada standar Baselab-nya, Ya, kadang-kadang banyak juga yang menyangkal kan, ya, nggak perlu itu Baselab. ya, Yang penting ayam udah terlihat nyaman, aman Ya. ya itu juga nggak salah juga. Ya. Cuman istilahnya yang perlu digarisbawahi biasanya kandang baru dengan ventilasi baru itu Ya. biasanya 3 periode awal aman lah. Oke. Tetapi begitu periode keempat dan selanjutnya Ya. kita nggak tahu lah. Ya, saya juga selalu memprediksi kalau kipas itu biasanya mulai error kalau kipasnya tidak punya standar itu di 2 periode. 2 atau 3 periode, betul Pak? Ya. 2 atau 3 periode udah mulai kelihatan. Dimulai dari naiknya listrik. Pasti tiba-tiba tadinya mohon maaf misalkan bayarnya listrik 10 juta, tiba-tiba loh kok naik jadi 14.
Loh kok naik jadi 16 begitu? Belum lagi perlu diingat, di antara 4 faktor tadi yang bisa diukur-utik yang paling gampang adalah dari cell pad. Ya, Jadi kalau cell padnya juga sembarang milih, ya, cell pad makin tua, makin periode bukannya makin ringan Ya. misalnya, tetapi makin naik kan? makin ya apalagi kalau Makin kotor. sel decknya itu semakin kotor dan itu kan kertas, Betul. itu jadi batu kan begitu. Ya, jadi kan itu kemungkinan nambah pressure loss-nya makin nambah. Ada saran nggak Pak Rangga dari Skov, berapa tahun sekali sel pad atau sel deck itu berganti harusnya? Kalau itu ya tergantung manajemen ya. Iya sih, semua tergantung manajemen. Tapi maksud saya, ada nggak sih standarnya kalau dari Skov sarannya gitu? Dan sih ya mungkin sekitaran 3 tahunan lah. 3 tahun ya? 4 tahunan lah. 3 tahun, asalkan airnya baik dan Oh. sebagainya, maintenance bagus. Kalau bisa di sebelah sel decknya itu sekalian dipakein apa ya? Paranet gitulah. Oh oke. Yang dari luar itu nggak Itu nggak mempengaruhi pressure nggak itu? pressure. Saya rasa dikit ya. Kalau menurut saya mungkin pakai yang streaming itu loh, yang kawat wire itu Oke. akan lebih safe daripada Paranet. pakai yang paranet karena dia terlalu rapat. Oke, ya. Beberapa case Nah, begitu kita taruh di situ, ini malah kesedot. Paranetnya juga tuh. Iya, paranetnya juga kesedot. Nah, boleh ya. itu beberapa Siap. case ya. Oke. Itu soal itu static pressure. Sorry, Iya, pressure loss. pressure loss ya. Betul. Jadi kita ngobrol lama kayak gini itu baru ngobrolin soal pressure loss, teman baik. Kebayang nggak ini kalau dilanjutin sampai subuh? Oke Pak Rangga, tadi sudah ngobrolin soal pressure loss dan Aha. sebagainya. Kalau menurut Pak Rangga itu minimum ventilasi itu seperti apa? Oke, sebelum kita minimum ventilasi, setelah kita menghitung kebutuhan udara Ya, sama 4 faktor tersebut, ya. sudah tahu kan kita harus ngapain? Oh jelas. Jadi Ah, semua kebutuhan udara yang tadi Ya. meter kubik per hour Ya. kita bagi kekuatan masing-masing cat. Gampangannya pembaginya adalah berapa pascal tadi, gampangannya Ya. di sekitaran 50 sampai 60 pascal. ya, Kan nanti dapat angka. Nah, angka tadi, angka kebutuhan kapasitas kipas tadi, Ya. ini dibagi ke kebutuhan udara. Jadi nanti kita dapat berapa kipas. jadi teman baik, menghitung ventilasi atau microclimate itu ya memang kadang terkesan mudah ya Pak Rangga. Betul. Tapi sebenarnya tidak sesepele yang teman baik kira sebenarnya. Karena kalau kita mau bicara detail, detail ini bahkan sampai udara transisi pun dihitung gitu. Jadi itulah kenapa Pak Rangga saya selalu bilang ke teman baik ini, di ayam itu tidak ada yang pintar. Betul. Yang ada adalah kita yang harus terus belajar Membuka diri. ya dan membuka Kayak itu. diri, Ya. beradaptasi kan. Ya betul. Jadi memang ilmu itu kan ya sebagai kita tahu pasti ada revisi-revisi Ya. sehingga istilahnya membuat sistem produksi itu semakin berkembang. Oke. Mengikuti perkembangan strain, perkembangan pakan seperti itu. Jadi mungkin ya memang sebagai orang di ayam atau orang kandang memang kita harus membuka diri, membuka ilmu dari berbagai macam Ya, ini ya ya. tempat ya. Oke, jadi kalau minimum ventilasi setelah itu selesai semua dihitung pakai rumus yang tadi itu. Rumus tadi bukan untuk menghitung minimum ventilasi, Oh, oke. untuk kebutuhan kipas. Oke. Kira-kira dalam satu kandang ini menghasilkan
beberapa demand-nya dan di berapa Pascal kandang ini cocok seperti itu. Oke. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita ngobrolin, teman-teman di Sofine Channel ini sudah bisa menentukan kebutuhan kipas masing-masing. Oke. Ya, oke lah. Memang kalau kita bicara soal minimum ventilasi memang juga nanti banyak mazhabnya. Ya, Ada yang mazhabnya ternyata pakai pakai yang sekian, ada yang pakai sekian, strain ini pakai sekian. Memang ya. kita kembalikan lagi sebenarnya. Saya dengar kalau di Skov ada soal zonasi juga ya Pak. Zonasi itu seperti apa ya Pak? Zonasi itu mungkin bukan untuk minimum ventilasi. Oh. Jadi kalau minimum ventilasi itu biasanya berdasarkan umur ya, umur atau istilahnya Betul. bobot badan. Jadi sebenarnya kalau boleh menambahkan definisi minimum ventilasi, mungkin saya akan mengarah ke dimana istilahnya kalau tunnel itu kan gimana caranya kalau kita memakai tunnel ventilasi, Ya. suhu luar itu 30-an derajat Celcius, Ya. gimana caranya suhu di dalam ruangan itu lebih rendah daripada 30 derajat Celcius. Betul. Atau 30 istilahnya lebih rendah dari suhu luar. Oke. Tetapi kalau minimum ventilasi itu kita ubah persepsinya, di mana suhu di outside temperatur itu Ya, suhu luar. sekitaran 20 derajat Celcius. Gimana caranya suhu di dalam ruangan ini di atas 20 derajat Celcius. Ya, jadi memang betul Pak. Minimum ventilasi itu konsepnya begitu. Jadi ketika suhu luar ternyata lebih rendah daripada suhu yang ada di dalam kandang, sebenarnya saat itulah berjalan minimum ventilasi kan begitu. Ya, betul. Cuma memang pemahamannya banyak dari teman-teman kita di lapangan itu minimum ventilasi itu hanya dipakai pada saat broiler saja. Pada saat masa brooding. Ya. Jadi ketika lepas masa brooding, ya meskipun ini yang terjadi, kenapa banyak sekali farm closers di Indonesia itu kena cold stress? Karena pikirannya ketika minimum ventilasi hanya diterapkan di masa brooding. Sedangkan mohon maaf itu misalkan usia 28 di kandang dataran tinggi sudah berkabut pula lokasinya, itu karena dia hanya mencontoh atau mengcopy setting kandang lain, akhirnya yang dijalankan pun tetap sama, maksimum ventilasi. Ayamnya kedinginan, ya cold stress lah, typical cold stress begitu. Efeknya ya itu. Ya, betul. Betul ya Pak Rangga? Betul. Bahkan mungkin kalau ayam besar pun ketika memang sudah saatnya menggunakan minimum ventilasi, ya harusnya jalan minimum ventilasi kan? Iya, cuman pada dasarnya memang sebenarnya semua controller, bukan semua controller, setahu saya yang kita punya, itu sebenarnya sudah menjalankan minimum ventilasi. Oke. Cuman yang perlu diingat di sini adalah minimum ventilasi itu tidak bisa bekerja dengan baik dengan tunnel ventilation. Oh, jadi di situ. Menurut Pak Rangga, minimum ventilasi tidak akan bekerja kalau kita menggunakan tunnel ventilasi seperti untuk ayam besar ya. Oke. Itu artinya kita sudah mulai butuh ke kombi tunnel kan? Kombi tunnel, betul. Jadi teman baik, jadi kombi tunnel itu inlet itu ada di seluruh sepanjang kandang, bukan hanya inlet itu ada di depan. Kalau tunnel ventilation atau tunnel ventilasi itu kebanyakan inlet itu hanya ada di depan saja, ya, seperti yang umumnya ada di Indonesia. Begitu ya Pak Rangga? Jadi dengan memakai tunnel ventilation, komputer akan mengarahkan ke minimum ventilasi
Tetapi yang perlu kita ingat adalah kanal ventilasi itu bekerja untuk mendinginkan kandang. Jadi Oke. kebayang kalau outside temperatur sudah dingin, Ya. untuk memanaskan ini nggak ada, malah Ya. yang terjadi tetap suhunya lebih ekstrim gitu. Ya, yang sudah dingin tambahin dingin lagi kan Ya. gitu. Efeknya. Walaupun kecepatan kipas ya nanti ada yang intermittent atau apa, Ya. tapi perbandingannya juga nggak terlalu signifikan lah. Ya. Jadi selain itu pun juga kadang-kadang ada yang salah istilahnya salah setting itu gimana? Kadang-kadang ada yang nyala cooling pad Ya. itu mengikuti chill factor. Kita tahu set temperatur ayam makin kuat, Ya. makin turun kan? Ya. Makin turun nanti secara langsung ini pasti ngaruh ke kebutuhan nyala cell pad ini juga ikut. Betul. Jadi begitu kadang-kadang dengan setting tunnelnya itu, begitu suhu di luarnya dingin, Ya. karena set temperaturnya itu udah ayam besar, Ya. dia keturun. Ya. Jadi bisa jadi ini kadang-kadang loh Ya. kalau salah setting udah dinginnya banget, tiba-tiba cell padnya pun juga nyala. Nah, ini bukan kadang-kadang. Seperti Pak. Iya, Kayak betul. seperti ini, Jadi kita sering berkunjung ke farm, ternyata yang terjadi begitu. Sudah farmnya di gunung lagi, ada angin, anginnya tetap, ya, jadi tidak masuk mode minimum ventilasi, cell padnya nyala, selesai sudah ini. Ya. Otomatis mortalitas tinggi. Mortalitas tinggi begitu di nekropsi, ini ayamnya kembung Pak dan sebagainya. Ya jelas lah. Seperti kita manusia ibaratnya ketika kita dikasih cekaman dingin terus kan. Ya. Oke. Misalkan ayam pun sudah berbulu, kan ada yang berpendapat. Kan ayam sudah berbulu Pak, dia sudah seperti punya jaket. Gitu. Ya. Nah, berarti orang yang berkata demikian tidak menghitung chill factor Pak. Dia hanya melihat, ayam sudah banyak bulunya, makanya aman gitu. Padahal kan ada chill factor. Ya. Ayam dewasa per 1 meter per detik suhunya turun yang dirasakan berapa itu kan Betul. pasti berpengaruh ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin beberapa kali memang Skov ada beberapa kali ada webinar mengenai broiler. Ya. Mungkin jika Pak Faiz mengikuti webinar dari Skov, Ya. itu broiler maupun layer itu kita sama-sama tahu mempunyai suhu nyaman. Ya. Suhu nyaman. Jadi di antara suhu nyaman itu antara dingin sama panas, Ya. itu sama-sama mempengaruhi feed intake, Ya. pertumbuhan. Jadi Ya. memang situ harus dijaga ya. Jadi Ya. gimana caranya dalam suatu sistem produksi itu kita harus menjaga di suhu nyaman ayam tersebut. Oke. Seperti itu. Clear deh kalau begitu. Memang ujung-ujungnya sebenarnya bos sejati kita itu adalah ayam. Ya, kadang-kadang memang Petok-petok. kadang-kadang semua fasilitas itu memang balik lagi ke ayamnya. Ya. Secanggih apapun itu kita harus tetap bisa merasakan apa yang dirasakan ayam. Oke. Seperti itu. Berarti Ya, biasanya kalau Pak Rangga ke kandang nih, ke farm, apa yang pertama kali Pak Rangga itu lakukan? ya karena memang saya nggak pernah sehari-hari ke kandang itu, Ya. mungkin saya akan melihat kontrolernya dulu ya. Oke. Kalau di controller kami itu istilahnya ada historicalnya. Oke. Jadi kita bisa lihat nya itu ada dari umur nanti ada grafiknya, kita bisa ketahuan ini nanti suhu terendah berapa, suhu tertinggi berapa, di situ bisa kita Oke. lihat. Oke. Jadi nanti dari situ baru kita bisa menganalisa istilahnya. Oke. Oke, Pak Rangga, Siap. sangat terima kasih loh ini sudah berbagi di Oh, iya. Sofai Channel. Sama-sama.
semoga menjadi ibadah buat Pak Rangga juga. Amin. Buat Pak Faiz juga. Semoga Oke. channelnya makin ramai lah. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Siap. Oke. Ya. Begitulah teman baik, diskusi saya bersama Pak Rangga dari Skov Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman baik semua. Jika teman baik merasa diskusi ini bermanfaat, silakan di-share. Dan kalau mau like, silakan tekan tombol like. Dan jika teman baik ingin selalu mendapatkan update pertama kali dari kami, silakan klik tombol subscribe-nya. Oke, semoga semua tetap sehat, damai dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.